Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farida. Di sini saya akan membahas mengenai surat berharga pasar modal dan reksadana. Sumber referensi saya di sini berdasarkan buku Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio edisi revisi yang ditulis oleh Kamarudin Ahmad SEMM, cetakan kedua pada Agustus 2004 yang diterbitkan oleh PT Reneka Cipta. Pembahasan pertama mengenai surat berharga pasar modal. Salah satunya adalah obligasi. Di sini ada jenis obligasi menurut cara peralihan. Ada dua, yaitu obligasi atas unjuk dan obligasi atas nama. Obligasi atas unjuk memiliki ciri. Yang pertama, nama pemilik tidak tercantum. Yang kedua, disertai kupon lepas. Yang ketiga, mudah dialihkan kepada orang lain. Yang keempat, beban dan pokok obligasi dibayarkan atas penunjukan kupon dan sertifikat. Dan yang terakhir, tidak ada penggantian kupon dan sertifikat yang hilang. Kalau obligasi atas nama memiliki ciri, yang pertama, bunga pokok dan nama pemilik tercantum dalam sertifikat dalam kupon bunga. Yang kedua, pembayaran pokok dan bunga dikirim kepada pemilik. Selanjutnya ada jenis obligasi menurut jaminan yang diberikan. Yang pertama ada obligasi dengan garansi, yaitu obligasi perusahaan kecil yang dijamin oleh perusahaan besar. Yang kedua ada obligasi dengan jaminan real estate. Selanjutnya ada obligasi dengan jaminan efek emiten, dan terakhir obligasi dengan jaminan equipment. Selanjutnya ada jenis obligasi menurut cara pembayaran bunga. Yang pertama obligasi dengan bunga tetap, yang kedua obligasi dengan bunga tidak tetap, yang ketiga ada obligasi tanpa bunga, dan yang terakhir ada perpetual bond atau obligasi perpetual yang merupakan not dan tidak mempunyai jatuh tempo. Pembayaran bunga terus dilakukan dan nilai perpetualnya adalah bunga not dalam rupiah dibagi bunga dari pasar. Selanjutnya ada perkembangan bentuk obligasi di Amerika. Yang pertama, obligasi gadai. Dijamin dengan hak gadai harta real, biasanya digunakan lebih besar nilainya dari nilai obligasinya. Yang kedua, ada obligasi bunga mengambang, yaitu tingkat bunga disesuaikan dengan pergeseran suku bunga kuartalan dan dipasang pada landasan 300 poin atau 3% di atas suku bunga kredit rata-rata perbankan London berjangka 3 tahun. Dan yang ketiga ada obligasi murah atau junk bond, yang merupakan obligasi berkualitas rendah yang rankingnya hanya sebatas BB atau lebih rendah lagi. Dan yang terakhir ada Eurobond, yaitu sekuritas yang diterbitkan di luar negeri, khususnya di negara Eropa. Surat berharga kedua ada saham. Jenis saham menurut cara peralihan itu ada dua, saham atas unjuk dan saham atas nama. Untuk ciri-cirinya hampir sama dengan obligasi atas unjuk dan obligasi atas nama. Sini ada jenis saham menurut hak tagih. Yang pertama ada saham biasa atau common stock. Pemegang saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham dan memperoleh keuntungan atau dividen dari perusahaan kenaikan modal surat berharga. Yang kedua ada saham preference, yaitu pemegang saham tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham dan besar dividen tetap meskipun perusahaan merugi. Selanjutnya ada surat berharga lain. Yang pertama ada hak beli dan hak jual, atau yang biasa disebut dengan opsi. Opsi adalah suatu perjanjian yang memberikan hak kepada pemilik atau pemegangnya untuk membeli atau menjual suatu harta dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada warrant, convertible bond, and right. Warrant adalah hak untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan convertible bond adalah surat berharga yang dapat ditukar dengan saham dari perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut. Di sini ada perbandingan saham dan obligasi. Saham merupakan bukti kepemilikan, sedangkan obligasi merupakan bukti utang. Saham berkepentingan langsung atas tujuan perusahaan, sedangkan obligasi berkepentingan atas keamanan pinjaman. Saham memiliki jangka waktu yang tidak terbatas, sedangkan obligasi memiliki jangka jatuh tempo yang ditentukan. Saham memperoleh dividen yang frekuensinya tergantung oleh laba rugi, sedangkan obligasi pendapatannya dari bunga dan periode tertentu, tidak tergantung pada laba rugi. Saham harganya berfluktuasi, sedangkan obligasi memiliki harga yang sangat sensitif. Saham memiliki hak suara dalam rapat, sedangkan obligasi tidak memiliki hak suara. Dan yang terakhir, saham
memiliki klaim dalam likuidasi itu inferior atau prioritas rendah, sedangkan obligasi klaim dalam likuidasinya itu superior atau prioritas atas. Selanjutnya kita bahas mengenai reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal dan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Kegiatan perusahaan investasi ini adalah dengan cara mengumpulkan dana dari berbagai lembaga investor atau perorangan, kemudian perusahaan menginvestasikannya ke dalam berbagai media investasi dan mengelolanya secara profesional dengan manajemen yang baik. Di sini ada jenis-jenis reksadana. Berdasarkan tujuan investasi ada dana pertumbuhan, yaitu untuk memperoleh capital gain. Yang kedua ada dana perkembangan pendapatan untuk memperoleh pendapatan dan capital gain dari saham biasa. Yang ketiga ada dana keseimbangan, yaitu mengutamakan keanekaragaman jenis efek. Keempat ada dana pendapatan yang mengkhususkan kepada efek yang memberikan bunga dan dividen yang tinggi. Dan yang terakhir ada dana khusus yang mengkhususkan investasi pada saham industri tertentu seperti rumah sakit, penerbangan, sumber daya alam, dan energi. Sini ada jenis reksadana berdasarkan ciri umum. Yang pertama, reksadana tertutup, artinya saham yang dikeluarkan tidak dapat dibeli kembali oleh perusahaan yang mengeluarkan, sehingga sifat modalnya terbatas. Bila seorang investor ingin membeli saham reksadana, maka harus membelinya melalui bursa efek. Dan sebaliknya bila ingin menjual saham itu, maka harus melalui bursa efek pula. Untuk harga saham reksadana tersebut berdasarkan harga yang berlaku di lantai bursa saat itu. Yang kedua ada reksadana terbuka, artinya saham ini dapat dibeli kembali oleh perusahaan reksadana yang mengeluarkannya. Dengan kata lain, perusahaan reksadana itu tidak memiliki modal tetap karena bisa berubah tergantung dari hasil pembelian dan penjualan sahamnya. Selanjutnya ada mekanisme kegiatan reksadana. Yang pertama, promotor sebagai pemegang saham akan mendirikan perusahaan reksadana. Yang kedua, perusahaan melakukan go public guna menawarkan sahamnya. Lalu penghimpunan dana masyarakat akan disetor dalam bentuk tunai kepada sebuah bank yang bertindak sebagai tempat penitipan. Selanjutnya bank menyerahkan dana kepada perusahaan, lalu perusahaan reksadana mengadakan kontrak kerjasama dengan perusahaan manajer investasi dengan menunjuk seorang penasehat investasi sebagai wakil. Selanjutnya penasehat investasi nanti bertanggung jawab atas pengelola portofolio investasi guna memberikan keuntungan pemegang saham. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.